Pernah nggak Anda merasa aneh? Anda sudah siapkan piranti terbaik, kail nomor 10 yang super besar, umpan cacing 1 genggam penuh, dengan satu tujuan, angkat lele babon. Tapi seharian penuh, yang naik cuma lele ukuran tanggung. Anehnya, pemancing di sebelah Anda, yang pakai kail nomor 5 atau 6 yang kelihatannya rapuh, malah strike monster berkali-kali. Kok bisa? Di video kali ini, kita akan bongkar salah satu rahasia terbesar dalam dunia mancing lele yang seringkali bertentangan dengan logika umum. Saya jamin, setelah menonton ini, cara Anda memilih kail akan berubah selamanya. Mungkin inilah alasan utama kenapa selama ini Anda susah sekali menaklukkan lele babon. Coba jujur, Anda tim kail besar atau kail kecil? Tulis di komentar, kita mulai perdebatannya sekarang. Selama bertahun-tahun, kita selalu dicekoki dengan satu doktrin. Ikan besar, kailnya harus besar, senarnya harus besar, semuanya harus serba besar. Logika ini terdengar sangat masuk akal di darat. Semakin besar targetnya, semakin kuat senjatanya. Para senior di lapak pemancingan, di grup-grup online, semua seakan sepakat dengan ajaran ini. Akibatnya, banyak dari kita yang terjebak dalam kebiasaan. Kita membeli kail terbesar yang ada di toko, dengan keyakinan bahwa inilah satu-satunya cara menaklukkan monster penghuni kolam atau sungai. Padahal, kita lupa satu hal, kita tidak sedang berperang di darat. Kita sedang bermain di dunia lain, di dalam air, di mana predator tertuanya bukan hanya kuat, tapi juga sangat cerdas dan penuh curiga. Video ini akan menantang kebiasaan lama itu, dan menunjukkan kenapa pendekatan yang lebih halus seringkali jauh lebih mematikan. Mari kita mulai dengan membongkar mitos pertama, yaitu logika kekuatan. Banyak pemancing berpikir kail besar sama dengan kekuatan. Mereka takut kail kecil akan patah, lurus, atau tidak kuat menahan perlawanan lele babon. Coba bayangkan sejenak. Anda melihat sebatang besi tebal dan sebilah pisau bedah yang tipis. Mana yang lebih mudah menancap? Tentu saja pisau bedah. Prinsip yang sama berlaku untuk kail pancing. Mulut ikan lele, terutama yang sudah berukuran babon, memiliki bagian tulang yang sangat keras. Kail besar dengan kawat yang tebal membutuhkan tenaga sentakan yang luar biasa besar untuk bisa menancap sempurna. Seringkali, kail itu hanya menggores atau menancap di bagian bibir luar yang tipis, yang kemudian mudah sekali lepas saat ikan melakukan perlawanan hebat dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesalahan fundamental yang sering tidak disadari oleh banyak pemancing. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang sang target, lele babon. Ikan lele yang berhasil tumbuh hingga ukuran monster bukanlah ikan yang bodoh. Dia adalah survivor sejati. Dia sudah puluhan, bahkan ratusan kali melihat berbagai jenis umpan. Dia mungkin sudah pernah merasakan tajamnya kail dan berhasil lolos. Pengalaman ini membuatnya menjadi predator yang sangat waspada dan penuh curiga. Dia tidak akan sembarangan melahap makanan. Saat dia melihat umpan, insting pertamanya adalah memeriksa. Apakah ini aman? Apakah ada yang aneh? Dia bisa merasakan berat yang tidak wajar, melihat bentuk yang janggal, atau merasakan kekakuan yang tidak alami. Semua kecurigaan ini akan muncul saat umpan kita terpasang pada kail yang berukuran besar dan mencolok. Dia mungkin akan menyenggolnya, mencicipinya sedikit, tapi enggan untuk melahapnya sepenuhnya. Poin krusial berikutnya adalah soal presentasi umpan. Ini adalah seni tertinggi dalam memancing. Tujuan kita adalah membuat umpan terlihat, berbau, dan bergerak sealami mungkin, seolah-olah tidak ada jebakan di dalamnya. Coba Anda bayangkan, Anda memasang seekor cacing atau jangkrik pada kail nomor 12. Apa yang terjadi? Sebagian besar tubuh umpan akan tertutup oleh besi kail. Umpan menjadi kaku, gerakannya tidak natural, dan aromanya mungkin sedikit terkontaminasi oleh bau logam. Ikan lele, dengan indera penciuman dan perasanya yang super sensitif, akan dengan mudah mendeteksi kejanggalan ini. Umpan yang seharusnya meliuk-liuk alami di dalam air, malah terlihat seperti sepotong daging kaku yang ditusuk besi. Ini adalah undangan terbuka bagi lele babon untuk berkata, "Tidak, terima kasih." Sekarang, mari kita bandingkan dengan skenario menggunakan kail yang lebih kecil, katakanlah nomor 5 atau 6. Ketika Anda memasang umpan yang sama pada kail kecil ini, kail tersebut seakan menghilang di dalam tubuh umpan. Umpan tetap bisa bergerak bebas, meliuk-liuk, dan menyebarkan aroma alaminya ke seluruh penjuru air. Dari sudut pandang ikan lele babon yang mendekat dengan hati-hati, yang dia lihat hanyalah makanan lezat yang bergerak natural.
Tidak ada besi besar yang mencurigakan. Tidak ada kekakuan yang aneh. Umpan terlihat 100% aman untuk disantap. Inilah yang memicu serangan agresif. Lele babon akan melahap umpan itu dengan penuh keyakinan, tanpa ragu sedikit pun. Dan saat itulah, kail kecil yang tersembunyi itu melakukan tugasnya dengan sempurna. Mari kita kembali ke fisika saat hookup atau sentakan. Seperti analogi pisau bedah tadi, kail kecil dengan mata kail yang lebih tipis dan tajam memiliki daya penetrasi yang jauh lebih superior. Dia tidak membutuhkan sentakan sekuat tenaga. Sentakan ringan atau bahkan tarikan dari perlawanan ikan itu sendiri sudah cukup untuk membuat mata kail menancap dalam di bagian mulut ikan yang keras. Penetrasi yang dalam ini adalah kunci utama agar ikan tidak mudah lepas. Berbeda dengan kail besar yang seringkali hanya menancap di permukaan, kail kecil yang tajam akan masuk lebih dalam ke jaringan otot di sekitar mulut ikan, menciptakan pegangan yang jauh lebih kokoh dan aman selama pertarungan berlangsung. Jadi, anggapan bahwa kail kecil itu lemah sebenarnya keliru. Kekuatannya bukan pada ukuran, tapi pada kemampuannya menancap. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perilaku makan ikan. Tidak semua ikan, termasuk lele babon, selalu makan dengan cara melahap secara brutal. Terkadang, terutama saat kondisi air kurang baik atau ikan sedang tidak terlalu nafsu makan, mereka akan makan dengan cara yang lebih halus. Mereka mungkin hanya menggigit ujung umpan atau mengulumnya perlahan. Pada situasi seperti ini, kail besar menjadi penghalang utama. Ikan akan langsung merasakan adanya benda keras dan aneh di dalam mulutnya, dan refleks pertamanya adalah memuntahkannya kembali secepat mungkin. Anda mungkin merasakan getaran kecil di joran Anda, tapi saat Anda menyentak, ternyata kosong. Itulah momen di mana ikan sudah memuntahkan umpan Anda. Sebaliknya, kail kecil hampir tidak terasa, sehingga ikan akan terus mengulum umpan lebih lama, memberikan Anda waktu yang lebih banyak untuk melakukan sentakan yang tepat. Coba kita visualisasikan sebuah adegan di pemancingan Galatama lele. Anda lihat para juara, para master yang hampir selalu naik podium. Perhatikan baik-baik piranti yang mereka gunakan. Anda akan jarang sekali melihat mereka menggunakan kail super besar. Mereka justru menggunakan kail-kail berukuran kecil hingga sedang yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti karbon. Kenapa? Karena mereka tahu persis bahwa di kolam yang sudah sering dipancing, ikan-ikannya, terutama induk-induk babon, sudah sangat pintar. Ikan-ikan ini sudah kebal dengan umpan yang disajikan secara asal-asalan. Para master ini tidak fokus pada kekuatan, tapi pada penipuan. Mereka ingin menipu indera ikan yang paling tajam, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menyembunyikan kail sebaik mungkin. Lalu, bagaimana dengan risiko kail kecil patah atau lurus? Ini adalah kekhawatiran yang sangat valid. Tapi, solusinya bukan dengan memperbesar ukuran kail. Solusinya ada pada keselarasan seluruh piranti Anda. Jika Anda menggunakan kail kecil, pastikan Anda tidak menggunakan joran yang super kaku atau senar dengan kekuatan 50 pound. Gunakan joran dengan tingkat kelenturan yang cukup untuk meredam hentakan ikan. Atur setelan drag pada reel Anda dengan benar. Jangan terlalu kencang. Biarkan drag bekerja saat ikan menarik dengan kuat. Dengan begitu, bukan kail yang menahan seluruh beban, melainkan kombinasi dari kelenturan joran, kerja drag, dan teknik Anda dalam memainkan ikan. Pemancing profesional tidak melawan kekuatan dengan kekuatan. Mereka meredam kekuatan dengan kelenturan. Poin penting lainnya adalah soal jenis umpan. Penggunaan kail kecil membuka lebih banyak pilihan umpan yang bisa Anda gunakan secara efektif. Umpan-umpan kecil seperti ulat Hongkong, potongan kecil daging ayam, atau bahkan pelet tunggal akan terlihat sangat tidak wajar jika dipasang di kail besar. Tapi dengan kail kecil, umpan-umpan ini bisa disajikan dengan sempurna. Terkadang lele babon justru lebih tertarik pada umpan berukuran kecil yang terlihat tidak mengancam, terutama di siang hari atau di air yang jernih. Kemampuan untuk beralih ke umpan yang lebih kecil dan menyajikannya secara natural adalah keuntungan besar yang tidak bisa Anda dapatkan jika Anda terus-terusan terpaku pada kail berukuran jumbo. Mari kita bicara tentang kepercayaan diri ikan. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ini nyata. Seekor lele babon yang sudah sering lolos dari pancing akan memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Dia butuh diyakinkan bahwa makanan di depannya 100% aman. Kail besar yang terlihat jelas atau senar tebal yang kaku di dekat umpan adalah alarm bahaya yang sangat jelas baginya. Dia tidak akan mengambil risiko.
Sebaliknya, kail kecil yang tersembunyi, dipadukan dengan leader atau senar fluorokarbon yang samar di dalam air, akan meningkatkan kepercayaan diri ikan untuk menyambar. Dia akan menyerang dengan lebih ganas dan tanpa keraguan, yang pada akhirnya menghasilkan hook up yang lebih sempurna dan kuat. Ada sebuah prinsip dalam berburu, baik di darat maupun di air, jangan pernah meremehkan targetmu. Menggunakan kail besar seolah-olah kita meremehkan kecerdasan lele babon. Kita seakan berpikir bahwa dia hanyalah monster lapar yang akan melahap apa saja yang kita lemparkan. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Lele babon adalah predator puncak di lingkungannya. Dia mencapai ukuran sebesar itu karena dia cerdas, hati-hati, dan efisien dalam berburu. Kita harus menghormati kecerdasannya itu dengan menggunakan pendekatan yang lebih cerdik. Menggunakan kail kecil adalah bentuk penghormatan itu. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa menang dengan cara kasar, jadi kita harus menang dengan cara yang lebih pintar dan halus. Coba lakukan eksperimen kecil saat Anda memancing berikutnya. Siapkan 2 buah joran. Joran pertama, pasang dengan setelan brutal andalan Anda. Kail nomor 10, senar besar. Joran kedua, pasang dengan setelan halus. Kail nomor 6, senar yang ukurannya lebih kecil. Gunakan umpan yang sama persis di kedua joran tersebut dan lemparkan di titik yang berdekatan. Saya berani bertaruh, dalam sebagian besar kasus, joran dengan setelan halus akan lebih sering mendapatkan sambaran, dan seringkali sambaran itu datang dari ikan yang ukurannya lebih besar. Pengalaman langsung seperti ini akan membuka mata Anda lebih lebar daripada 1000 teori. Anda akan melihat sendiri buktinya di ujung joran Anda. Penting juga untuk memahami bahwa tidak semua kail kecil diciptakan sama. Saat memutuskan untuk beralih ke ukuran yang lebih kecil, jangan kompromi soal kualitas. Pilihlah kail dari merek terpercaya yang terbuat dari material baja karbon tinggi, high carbon steel. Kail seperti ini memiliki kekuatan yang luar biasa meskipun ukurannya kecil. Dia tidak akan mudah bengkok atau patah. Selain itu, perhatikan ketajamannya. Kail berkualitas tinggi biasanya diasah secara kimia, chemically sharpened, membuatnya super tajam dan mampu menancap dengan sedikit sekali tekanan. Jadi, investasikan sedikit lebih banyak pada kail berkualitas. Ini akan membuat perbedaan besar antara strike dan boncos. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menganggap umpan besar harus dipasangkan dengan kail besar. Ini tidak sepenuhnya benar. Anda tetap bisa menggunakan umpan yang relatif besar, seperti beberapa ekor cacing atau potongan ikan, dengan kail kecil. Caranya adalah dengan teknik pemasangan yang benar. Jangan menusuk seluruh umpan hingga padat dan kaku. Kaitkan umpan secukupnya di 1 atau 2 titik, biarkan sisa umpan menjuntai dan bergerak bebas. Dengan cara ini, kail kecil tetap tersembunyi, namun Anda tetap bisa menyajikan umpan dalam volume yang besar untuk menarik perhatian ikan. Ini adalah teknik yang sering digunakan para ahli, memaksimalkan daya tarik umpan sambil meminimalkan penampakan kail. Mari kita pikirkan tentang faktor kelelahan ikan. Pertarungan dengan ikan besar adalah soal stamina, baik stamina pemancing maupun stamina ikan. Kail kecil yang menancap dengan sempurna dan dalam cenderung menyebabkan lebih sedikit kerusakan pada mulut ikan dibandingkan kail besar yang sering merobek. Luka yang lebih kecil berarti ikan tidak akan panik secara berlebihan. Pertarungan mungkin akan berlangsung sedikit lebih lama, tapi lebih terkontrol. Anda bisa memainkan ikan dengan lebih sabar, membuatnya lelah secara bertahap. Ini mengurangi risiko senar putus akibat hentakan panik ikan, dan juga lebih baik bagi kelestarian ikan itu sendiri jika Anda berniat untuk melepaskannya kembali. Sekarang kita masuk ke aspek psikologis pemancing. Menggunakan kail kecil membutuhkan kepercayaan diri dan kesabaran. Awalnya Anda mungkin akan merasa was-was. Anda akan terus berpikir, apakah kail ini cukup kuat? Rasa ragu ini bisa membuat Anda melakukan kesalahan, seperti menyentak terlalu keras atau mengatur drag terlalu kencang karena panik. Kunci untuk sukses dengan kail kecil adalah mengubah pola pikir. Percayalah pada piranti Anda. Latihlah diri Anda untuk bermain lebih halus. Nikmati proses pertarungan yang mungkin sedikit lebih lama. Ketika Anda sudah berhasil mendaratkan lele babon pertama Anda dengan kail kecil, kepercayaan diri itu akan terbangun, dan Anda tidak akan pernah mau kembali ke cara lama. Faktor kamuflase adalah segalanya. Di alam liar, predator dan mangsa sama-sama mengandalkan kamuflase untuk bertahan hidup. Umpan kita adalah mangsa buatan. Kail kita adalah ancaman yang harus kita samarkan.
Kail besar sangat sulit untuk disamarkan. Warnanya yang berkilau dan ukurannya yang janggal adalah bendera merah bagi ikan predator yang berpengalaman. Kail kecil, sebaliknya, jauh lebih mudah untuk disembunyikan. Dia menyatu dengan umpan, menjadi bagian dari kamuflase. Ikan hanya akan fokus pada siluet, aroma, dan gerakan umpan, dan sama sekali tidak menyadari adanya jebakan mematikan yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah permainan tipu muslihat, dan kail kecil adalah alat terbaik kita. Pikirkan juga soal efisiensi. Dengan kail kecil, Anda akan mendapatkan lebih banyak sambaran secara keseluruhan. Mungkin tidak semuanya dari ikan babon. Ikan-ikan berukuran sedang pun akan lebih percaya diri untuk makan. Lebih banyak sambaran berarti lebih banyak aksi dan lebih banyak kesempatan. Dari sekian banyak sambaran itu, pasti akan ada satu atau dua yang berasal dari monster yang selama ini Anda incar. Ini jauh lebih baik daripada duduk berjam-jam tanpa ada satupun getaran di joran Anda. Hanya karena Anda bersikeras menggunakan kail jumbo yang menakuti 90% ikan di sekitar umpan Anda. Memancing adalah permainan probabilitas, dan kail kecil meningkatkan probabilitas Anda secara drastis. Kail kecil juga memaksa kita untuk menjadi pemancing yang lebih baik secara teknis. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan piranti. Kita dipaksa untuk belajar cara mengatur drag dengan benar. Kita dipaksa untuk merasakan setiap tarikan ikan dan merespons dengan tepat. Kita dipaksa untuk sabar dan tidak terburu-buru saat menarik ikan. Pada akhirnya, ini akan mengasah skill kita. Mendaratkan ikan besar dengan piranti yang ringan dan halus memberikan kepuasan yang jauh lebih besar daripada hanya menariknya dengan katrol dan tali tambang. Anda akan merasa telah memenangkan pertarungan bukan karena kekuatan, tapi karena keahlian. Jadi, sebagai kesimpulan dari semua poin ini, alasan utama kail yang lebih kecil sering mendapatkan lele babon bukanlah karena kail itu ajaib. Alasannya adalah karena kail kecil memungkinkan kita untuk menyajikan umpan dengan cara yang paling alami, paling tidak mencurigakan, dan paling menipu bagi indera predator tua yang cerdas dan berpengalaman. Ini adalah tentang beralih dari pola pikir kekuatan kasar ke pola pikir strategi cerdas. Ini tentang memahami psikologi target kita, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Lain kali Anda pergi ke toko pancing, coba langkahkan kaki Anda melewati deretan kail-kail besar dan ambillah sebungkus kail berkualitas nomor 5 atau 6. Coba, dan bersiaplah untuk terkejut. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Ternyata selama ini banyak dari kita yang terjebak dalam logika yang salah. Kita terlalu fokus pada kekuatan ikan, sampai lupa pada kecerdasannya. Momen what etopoforot atau aha sesungguhnya adalah saat kita sadar bahwa untuk menaklukkan lele babon, kita tidak perlu piranti yang lebih besar, tapi kita butuh strategi yang lebih cerdas. Kail kecil bukanlah tanda kelemahan, melainkan senjata rahasia untuk menembus pertahanan ikan yang paling waspada. Ini bukan sekadar soal memilih ukuran kail, ini soal mengubah seluruh pendekatan kita dalam memancing, dari adu kuat menjadi adu pintar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka wawasan baru untuk Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia mancing lainnya. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa pengalaman paling aneh Anda saat alat pancing yang kelihatannya minimalis justru berhasil mendaratkan ikan monster? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar di bawah.